Kabupaten Sleman bukan hanya memiliki destinasi wisata yang beragam, namun juga pesona sejarah yang menarik. Salah satunya adalah Sorasan, sebuah dusun yang memiliki sejarah panjang dan memiliki pesona wisata yang mengagumkan. Dusun Sorasan secara administratif merupakan bagian Desa Bimomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Dusun Sorasan berada kurang lebih 25 km di sebelah timur laut kota Yogyakarta, atau tepatnya di lereng Gunung Merapi bagian selatan. Dengan posisi wilayah yang cukup tinggi, Sorasan memiliki suhu udara yang relatif dingin, dengan curah hujan yang cukup tinggi serta diapit oleh dua sungai besar, yaitu Kali Opak di sebelah barat dan Kali Gendol di sebelah timur, menjadikan tanah di Dusun Sorasan sangat subur dan cocok untuk lahan pertanian. Dusun Sorasan memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan dinamika perpecahan Kerajaan Mataram Islam di akhir masa kejayaannya pada abad ke-18. Terpecahnya Kerajaan Mataram Islam bermula ketika Susuhunan Pakubuwono II, Raja Mataram Islam kala itu, memutuskan untuk memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartosuro ke Surakarta pada tahun 1745. Keputusan ini ternyata memicu masalah karena ada banyak pihak yang merasa tidak setuju. Salah satunya adalah Raden Mas Said yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan karena dia adalah cucu tertua dari Amangkurat IV, raja sebelumnya. Konflik pun mulai muncul di dalam kerajaan. Raden Mas Said kemudian bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi yang merupakan adik kandung Pakubuwono II. Bersama-sama mereka menentang Pakubuwono II yang didukung oleh VOC atau Perusahaan Dagang Belanda. Maka terjadilah perang saudara. Akibat perang yang berkepanjangan, Pakubuwono II jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah Pakubuwono II wafat, VOC mengangkat putranya yaitu Raden Mas Suryadi sebagai raja dengan gelar Pakubuwono III. Akan tetapi, Pangeran Mangkubumi juga mengklaim dirinya sebagai Raja Mataram hingga konflik kerajaan berlanjut dan perang saudara pun semakin panjang. Pada tahun 1755, akhirnya VOC berhasil membujuk Pangeran Mangkubumi untuk berdamai. Mereka menandatangani perjanjian Giyanti dan membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua. Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III, sedangkan Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Meskipun keduanya sempat berseteru, namun kedua keluarga kerajaan yang masih bersaudara tersebut
tetap melakukan komunikasi dan mengangkat seorang narahubung rahasia. Kiai Hasan Anom adalah seorang ulama yang mendapatkan kepercayaan dari keluarga kerajaan sebagai narahubung yang bertugas membawa surat rahasia kedua belah pihak keluarga raja. Kiai Hasan Anom memiliki jalur pemutar menghindari jalan utama Jogja Solo untuk menghindari penjagaan ketat Belanda. Jalur yang dipilih adalah Keraton Yogyakarta, Surasan, Tempur Sari, dan Keraton Solo. Di akhir masa tugasnya, Kiai Hasan Anom memilih untuk menetap di Surasan. Dahulu wilayah ini bernama Glondong, sebuah wilayah di bantara Sungai Opak yang dulunya masih berupa hutan lebat dengan pohon-pohon besar. Kiai Hasan Anom mengajak para pengawalnya untuk tinggal di Glondong karena tanah yang subur dan sumber air yang melimpah. Surasan cocok untuk membuka lahan pertanian dan lambat laun berkembanglah menjadi sebuah pemukiman. Kiai Hasan Anom awalnya mendirikan sebuah padepokan yang seiring waktu semakin besar dan kemudian menjadi pesantren. Filosofi yang dipakai pesantren adalah andap asor yang berarti rendah hati, dan dari sini lahirlah nama Surasan yang menggambarkan santri yang rendah hati. Pesantren bukan hanya sebagai tempat melawan kebodohan, tapi juga melawan penjajah. Pada masa Perang Diponegoro, Perang Jawa 1825 sampai 1830, pesantren Surasan menjadi salah satu pusat perlawanan di wilayah utara. Banyak santri yang bergabung bersama pasukan Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajahan Belanda. Konsep pesantren Surasan pada zaman dahulu sedikit berbeda dengan pesantren saat ini. Pesantren berupa suro-suro yang santrinya kebanyakan tidak mondok dan bebas memilih pesantren. Pesantren di Surasan memiliki persamaan, yaitu semangat melawan penjajahan. Sebagai akibatnya, peperangan antara kaum santri dengan pemerintah kolonial tak terelakkan, sehingga mengakibatkan banyak kiai dan santri yang gugur di medan perang. Hal ini membuat pesantren di Surasan mulai redup karena banyaknya tokoh pesantren yang gugur atau berpindah mengungsi ke daerah lain. Saat ini Dusun Surasan dihuni oleh sekitar 685 jiwa yang tersebar dalam 221 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang, pegawai swasta, dan beberapa di antaranya bekerja sebagai ASN dan anggota TNI Polri. Meskipun cukup dekat dengan peradaban perkotaan, Surasan tetap mempertahankan budaya agrarisnya yang kuat serta jiwa pedagangnya yang telah mendarah daging.
Hal ini tercermin dengan berkembangnya beberapa komunitas berbasis agro seperti kelompok pertanian, kelompok perkebunan, kelompok perikanan, dan kelompok peternakan, serta banyaknya usaha mikro kecil atau UMKM yang terus bertahan hingga saat ini. Kehidupan sosial di Sorasan semakin berkembang dengan terbentuknya berbagai komunitas warga. Awalnya kegiatan sosial terpusat di masjid, namun sekarang ada banyak sekali komunitas warga yang aktif seperti Auratan RT, Paguyuban RW, komunitas ibu-ibu PKK, posyandu anak-anak, posyandu lansia, serta masih banyak kegiatan yang lain. Selain itu, ada organisasi kepemudaan yang disebut Persatuan Pemuda-Pemudi Sorasan. Semua ini membantu memperkuat ikatan sosial antar warga. Sejarah juga membuktikan bahwa Dusun Sorasan pada awalnya berdiri merupakan sebuah pondok pesantren. Artinya, secara umum turun-temurun budaya dan kesadaran masyarakat dalam belajar dan menuntut ilmu sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan eksisnya fasilitas pendidikan formal seperti PAUD, TK, SD, SMP, dan pendidikan non-formal seperti TKA, TPA, madrasah diniyah, serta kelompok jamaah pengajian yang rutin diselenggarakan hampir setiap malam, seperti pengajian malam seton, auratan malam Jumat, muqaddaman, kajian kitab kuning, dan masih banyak lagi yang lain. Dusun Sorasan juga memiliki banyak langgar atau musola yang berterbaran di setiap RT. Saat ini kurang lebih terdapat 9 langgar yang aktif dari 12 langgar yang ada, yang kemudian dipersatukan oleh Masjid Jami'ul Hasanah. Di bidang kesenian, Sorasan masih melestarikan hadroh dan berjanjen. Kedua tradisi ini masih menjadi bagian penting dalam acara-acara keagamaan di dusun. Selain itu ada pula seni tari, seni gamelan, seni bela diri, pencak silat, dan seni batik yang masih aktif dikembangkan oleh warga Sorasan. Dengan modal suasana desa yang asri, kekayaan sejarah dan kearifan lokalnya, sejak tahun 2016, masyarakat Sorasan, terutama kaum muda, mulai merintis untuk menjadikan Sorasan sebagai desa wisata. Perjuangan masyarakat Sorasan membangun desa wisata merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang. Pada bulan Januari 2024, Sorasan meluncurkan program unggulan bernama Duta Sorasan. Ini adalah program yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi wisata dusun menggunakan konsep ekowisata. Warga diajak untuk menjadi pelaku utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang menarik bagi wisatawan, memaksimalkan potensi sosial dan ekonomi, namun tetap melestarikan aset, alam, dan budaya dusun. Dengan bimbingan dari Dinas Pariwisata Sleman, terbentuklah tim khusus untuk mengelola Dusun Wisata Sorasan. Paket-paket wisata yang sudah ada, diantaranya paket kuliner keliling kampung, paket wisata susur kampung, paket live-in, family gathering, paket outbound, makrab, dan masih banyak lainnya. Pemberdayaan ekonomi melalui program desa wisata ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa wisata tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk
melestarikan alam dan budaya. Dengan semangat gotong royong, Dusun Sorasan siap menjadi destinasi wisata yang berkesan bagi para pengunjung, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.